Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lydia Pratama Febrian Perkenalkan, nama saya Alfi Sabira. Saya dari kelas PB1A. dari kelompok 5, Saya dan Lydia akan menjelaskan tentang menerapkan nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan. yang pertama ada Islam dan ilmu pengetahuan. Islam merupakan sebuah peradaban yang memiliki basic belief yang khas, sebuah kepercayaan dasar yang disebut sebagai tauhid. Tauhid adalah keyakinan mengenai Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang tidak beroknum dan bersekutu. Keyakinan yang berkembang menjadi prisma pandangan hidup tauhidi yang melihat kehidupan dalam prinsip-prinsip kesatuan. Kata ilmu dan pengetahuan atau ilmu pengetahuan dalam bahasa Indonesia dipergunakan sebagai arti dari kata ilm dalam bahasa Arab. Sedangkan untuk kata ma'rifah dalam bahasa Arab seringkali hanya diterjemahkan sebagai pengetahuan. Kata ilm diterjemahkan sebagai ilmu atau ilmu pengetahuan atau science. Sedangkan kata ma'rifah sebagai pengetahuan biasa atau singkatnya pengetahuan atau knowledge. Dalam perspektif Islam, perkembangan ilmu pengetahuan merupakan keniscayaan, sehingga mengembangkan bidang keilmuan tidak boleh terlepas dari tata nilai Islam. Karakteristik ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu pengetahuan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Islam. Pengetahuan ilmiah diperoleh melalui indera akal dan hati atau intuitif, yang bersumber dari alam fisik dan alam metafisik. Ilmu pengetahuan dalam Islam dicapai melalui 3 sumber atau alat. Yang pertama indera, yang kedua akal budi, dan hati. Maka dalam epistemologi barat, pengetahuan ilmiah hanya bisa diraih melalui indera dan akal. Sains hanya membatasi diri pada objek-objek empiris, fisik, materi, dan eksternal. Dengan kata lain, sains hanya akan berurusan dengan objek-objek yang teramati oleh indera. Sains barat hanya membenarkan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah dengan melibatkan proses verifikasi dan pengukuran secara matematis, verbal, dan empiris. Dasar-dasar pendidikan Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri terdiri dari 2 prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut akidah dan yang berhubungan dengan amal yang disebut syariah. Yang kedua ada as-sunnah. As-sunnah merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Sunnah yang berisi petunjuk atau pedoman untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat Islam menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertakwa. Yang ketiga ada ijtihad. Pergantian dan perbedaan zaman terutama karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermuara kepada perubahan kehidupan sosial telah menuntut ijtihad dalam bentuk penelitian dan pengkajian kembali prinsip-prinsip ajaran Islam. Metode penerapan nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, tumbuhkan afiliasi serta keterikatan emosi peserta didik dengan agama dan umatnya lewat pendidikan sejarah Islam dan biografi tokoh-tokoh dan pahlawan muslim. Yang kedua, tumbuhkan semangat dan militansi juang peserta didik dengan membekali mereka dengan pemahaman terhadap kondisi dan tantangan yang dihadapi umat. Yang ketiga, luruskan pemahaman peserta didik tentang konsep ibadah yang mencakup seluruh aktivitas kehidupan sepanjang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang keempat, biasakan peserta didik dengan akhlak dan adab-adab Islami, baik itu dengan pengajaran langsung maupun lewat teladan dari guru. Yang kelima, tanamkan nilai-nilai luhur, kecendekiawanan, dan etos kerja yang Islami sejak dini kepada peserta didik. Yang terakhir, kembangkan model-model pembelajaran yang holistik dan menyeluruh dengan memanfaatkan dasar-dasar ilmu pengetahuan dalam Islam. Keutamaan ilmu, belajar, dan mengajarkan ilmu sangat penting dalam Islam. Di dalam Al-Quran juga disebutkan beberapa keutamaan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Tolabul ilmi faridatun ala kulla muslimin." Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Orang berilmu diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Al-Mujadalah ayat 11. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 10 yang berbunyi, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan banyak kenikmatan. Jika kita tidak menggunakan dengan baik, maka kita akan menjadi salah satu orang yang merugi, seperti tercantum dalam surah Al-Mulk ayat 10. Orang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak yang ada bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun." Ayat ini menjelaskan tentang dengan ilmu seorang akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta. Orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Orang berilmu dimudahkan jalannya ke syurga. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu pengetahuan dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal. Disebutkan dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah SAW, yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. HR Muslim No 1631. Pentingnya diintegrasikan nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan umum. Yang pertama, nilai tersebut sangat menjaga kemaslahatan manusia, alam, dan lingkungan. Yang kedua, nilai-nilai tersebut akan menjadi obor bagi manusia dalam mengemban tugas sebagai khalifah. Yang ketiga, menuntun manusia dalam menjalankan tujuan hidupnya sebagai abdi. Dengan demikian, upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan merupakan salah satu upaya dari Islamisasi pengetahuan yang dipahami sebagai upaya membangun kembali semangat umat Islam dalam berilmu pengetahuan, mengembangkannya melalui kebebasan penalaran intelektual dan kajian rasional empirik atau semangat pengembangan ilmiah yang merupakan dari sikap istiqomah terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Baiklah, sekian dari materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.